Ma'asyarallah, kembali kita membaca Fadailul Qur'an, membaca Ushulus Salasah yang saya maksudkan. Dan kita masih berada di bab tentang dalil yang dibawakan oleh mu'allim rahimahullah ta'ala dalam Ushulus Salasah ini tentang syahadat yang dimaksudkan oleh beliau tatkala menjelaskan tentang arkanul Islam, maknaha wa dalilu, tentang maknanya dan dalil. Maka dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat ke-18. Dan ayat ini sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Tatkala Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Sesungguhnya Allah bersaksi, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Dia. Dan persaksian itu bukan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, juga wal malaikah, dan juga para malaikat. Kemarin sudah kita jelaskan tentang persaksian para malaikat dan apa itu malaikat. Walaupun nanti akan ada penjelasan secara lengkap sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala tentang malaikat, setidaknya kita mendapatkan gambaran bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bermaksiat kepadanya. Akan tetapi sebagaimana sudah kita jelaskan, siapa yang lebih mulia antara malaikat dengan manusia? Maka dilihat keadaan, ditafsir, dan di sini terjadi khilaf. Untuk apa kita repot-repot? Mungkin pertanyaan begitu. Repot-repot untuk mengetahui mana yang lebih mulia antara malaikat dengan manusia. Ya nggak usah repot-repot. Tapi tujuannya adalah agar kita mengetahui bahwa seorang insan bisa jadi kedudukannya akan lebih mulia dari malaikat apabila dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kedudukan Nabiullah Adam, orang tua kita, di mana para malaikat diperintahkan untuk sujud. Ujudu li Adam, fasajadu illa iblis. Jangan ditanya sujudnya kayak apa. Apa sujudnya kayak kita? Kan nggak boleh sujud melinanya kepada Allah. Nggak usah ditanyakan. Ya, bisa jadi dimaknai sujud, dimaknai penghormat sebagai bentuk penghormatan. Intinya perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan kita untuk sujud pada satu zat yang Allah perintahkan, selesai sudah. Jangan seperti iblis nggak mau sujud kepada Adam. Alasannya apa? Tidak mau sujud kepada Adam, alasannya apa? Merasa lebih baik dari Adam. Ana khairum min. Lebih baik dari dia. Ini logika iblis. Logikanya syaitan. Hati-hati, ini udah main logika. Makanya yang pertama kali main logika di alam ini ya iblis, syaitan. Diutak-atik. Agar sesuai dengan hawa nafsunya. Ana khairum min. Saya lebih baik dari dia. Itu kan menurut pikiran dia lah. Bahwa kenapa alasannya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Menurut logika iblis, ilmu mantiknya iblis, ya, api lebih baik dari tanah. Benar nggak? Kata dia. Apa betul seperti itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Masya Allah. Beliau rahimahullah, semoga Allah merahmat, memberikan hujah-hujah yang qawiyah bahwa tanah lebih baik dari api. Bayangkan. Tanah lebih baik dari, kata siapa wahai iblis? Api itu lebih baik dari tanah. Tanah lebih baik dari api. Tapi seperti itu.
Nah, makanya kita jangan kalau urusan seperti ini, ma'asyiral muslimin ibadallah, hati-hati jangan seakan main akal-akal. Bukankah demikian berarti itu akal-akalan kita? Dan yang pertama kali main logik itu adalah syaitan. Disebabkan apa? Karena hasad, itu aja. Karena hasad, hati-hati urusan hasad ini. Penyakitnya iblis, syaitan. Dan itu kibir. Aba wastakbaru disebutkan dalam Al-Quran, kibir. Kibir itu batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan menyepelekan. Dan itu penyakit iblis. Sehingga yang punya penyakit kibir itu haram untuk masuk surga. La yadkhulul jannah man qala la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man qala man fi qalbihi dzarratin min kibrin, yang ada di hatinya tuh serotak saja, sebiji zarah, setitik dari penyakit kibir. Kenapa? Kibir itu penyakitnya syaitan iblis, dan iblis diharapkan untuk masuk surga. Makanya hati-hati. Dan itu disebabkan karena hasad. Lihat orang lain ini hasad, terkadang sering kan dianggapnya hasad itu dari sesuatu yang kejelekan aja ya, duniawi. Tidak juga. Urusan-urusan kesalehan seseorang bisa jadi satu hasad. Urusan keilmuan, kenapa dia punya ilmu saya enggak? Hasad. Di sekolah ini rankingnya 1 saja, sedangkan saya 3 terus. Oh, hasad dibikin. Justru hasad pertama kali di muka bumi yang kemudian berujung kepada pembunuhan itu adalah hasad disebabkan karena kebaikan seseorang. Peristiwa apa itu? Nah, jempol. Alhamdulillah. Urusannya apa? Hah? Urusannya karena ia diterima korbannya, sedangkan yang ini enggak. Dan itu urusan kebaikan. Urusan kebaikan, hati-hati makanya. Jadi jangan dikira ada orang-orang baik enggak hasad. Enggak. Kenapa orang ini dipanggil terus sebagai ustadz, sedangkan saya enggak? Hasad. Ya jadi celaka itu. Muhlikat, itu membahayakan, membinasakan. Makanya hasad itu terjadi pada siapa? Pada orang-orang baik juga, orang-orang yang jelek, orang-orang jahat. Makanya faliyatan Nabi, berlindung kepada Allah kita dari penyakit hasad. Jadi surat apa itu adanya? Hah? Apalah. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kata para ulama, disebutkan terakhir hasad itu dari kejelekan-kejelekan yang kita minta perlindungan kepada Allah, karena hasad itu penyakit yang paling jelek begitu. Yang paling jelek. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah, banyak berlindung kita kepada Allah karena ini ada pada setiap kita. Jangan ditanya, oh Ustaz bangga punya. Kata siapa? Sama. Makanya kita harus benar menyadari berlindung kepada Allah dari penyakit ini. Karena dahsyatnya, tingkat kerusakannya luar biasa. Di awal-awal kehidupan manusia, itu anak kita, istilahnya keturunan Adam, itu terjadi hasad. Dan jauh sebelumnya, iblis laknatullah kepada orang tua kita disebabkan karena apa? Hasad. Karena hasad. Nah, maka banyak-banyaklah kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita dibimbing untuk senantiasa seperti itu. Karena ini pentingnya belajar, pentingnya taklim kayak gitu. Kalau pulang dari taklim hasadnya masih ada, wah cilaka. Nggak denger itu taklimnya, lewat saja. Masih melihat orang berbuat baik dengan kesolehannya,
dengan kealimannya, dengan ketawaduan, malah kitanya kering. Itu sih pencitraan. Gitu ya. Jangan. Udah bersihkan hati kita, jangan melihat seorang dengan kebaikan, jangan kemudian kita ya hilang seperti itu. Ya, doakan kebaikan untuk saudara kita, karena seperti inilah banyak terjadi. Nah, masyaallah muslimin ibadah. Malaikat. Nanti terlalu panjang penjelasan. Sudah lewat penjelasan kita ya, tentang masalah malaikat, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat sebagai saksi, persaksiannya. Wa ulul ilm qaiman bil qist. Wa ulul ilmi, dan mereka yang diberi ilmu. Ini penting. Bab tentang ulul ilm. Asy-Syaikh Fauzan hafizahullah taala memberikan penjelasan yang sangat bagus tentang ahlul ilmi, tentang ulul ilmi. Ahlul ilmi, ma'asyiral muslimin ibadallah, kata beliau, bisa jadi di kalangan malaikat dan bisa jadi di kalangan manusia. Minal bashar. Kedudukan para ulama itu ahli yang mereka yang memiliki ilmu, la wa ulul ilm, dan para pembawa ilmu atau yang diberi ilmu, la yashhaduna illa bima huwa haq. Dia tidak mempersaksikan kecuali al-haq, kebenaran. Itu ahlul ilmu. Berbicara sesuai dengan apa yang dia ketahui dari ilmu. Beramal tidak keluar dari apa yang dia pahami dari ilmu. Walaupun tidak disukai manusia. Walaupun dunianya terkurangi, bahwa dia tidak memiliki. Ini dikatakan para ulama robani. Para ulama yang kokoh, yang membimbing umat dengan tujuan agar manusia diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan, dalam hal melakukan amal-amal kebaikan untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan umat, tidak untuk kepentingan pribadinya. Sampai-sampai seakan-akan dia melupakan kepentingan pribadinya. Banyak para ulama ahlul ilm. Al-Imam Al-Mizzi, penulis kitab Tahdzibul Kamal, sampai harus dinikahkan oleh khalifah. Karena apa? Sehari-harinya dia terus sibuk dengan seorang ulama alim, sampai lupa bahwa dia itu belum nikah. Banyak para ulama yang masih bujangan sampai wafatnya. Siapa aja? Perlu tahu, ya, agar tahu bahwasanya membujang itu adalah kejelekan, artinya bukan perkara yang baik, kecuali ketika dia sedang jihad fisabilillah, sedang berperang jihad, melawan musuh-musuh Islam yang akan memporak-porandakan negeri Islam, maka mereka di sana di medan laga, begitu, di medan perang dulu, ya, zaman dulu, sehingga nggak sempat, sampai banyak yang meninggal, masih bujangan, masih baru. Dan di antara yang lainnya adalah karena disibukkan dengan cari ilmu. Di antara para ulama yang masih memujang adalah penulis yang sangat produktif, Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Walaupun nama kunyanya Abu Zakaria, beliau tidak punya anak yang bernama Zakaria.
ya, tidak punya anak. Karena membujang. Gak sempat. Gak sempat. Kalau saking sibuk belajar, mengajar. Makanya barokah, walaupun meninggal di usia muda, umur 40 tahun seingat saya. Imam Nawawi rahimahullah, tapi karya tulisnya bisa kita rasakan. Arba'in Nawawi sering dibaca. Ya. Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Majmu' Syarhul Muhazzab, ya, syarah tentang mazhab dari mazhab Syafi'i, luar biasa, sekian belas jilid beliau yang nulis. Ya. Syarah Sahih Muslim ditertibkan dengan demikian bagusnya yang tidak ada lagi yang bisa lebih bagus dari Imam Nawawi sepengetahuan saya, dan disebutkan oleh para ulama. Imam Nawawi, banyak kitab-kitab yang dikarang oleh beliau rahimahullah ta'ala, hidup dalam keadaan membujang. Yang lainnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga hidup dalam wafat dalam keadaan membujang. Loh, maksudnya apa ini Ustaz jelaskan? Agar kita paham bahwa mereka begitu menumpahkan waktunya, ya, hidupnya untuk umat ini, menulis karya untuk kemudian umat akan terbimbing dengan, lihat hebatnya mereka seperti itu. Dan diantaranya yang sampai lupa, bukan lupa mungkin saking sibuknya, adalah Al-Imam Al-Minzi. Maka beliau dinikahkan oleh khalifah. Nikah kamu, baru nikah. Disebutkan tentang biografinya, keluarganya datang ke khalifah, istrinya. Al-Minzi sepertinya tidak berhasrat kepada wanita. Karena saya jarang, bahasanya sih jarang disentuhnya. Maka dipanggil, kenapa engkau demikian? Apa kau tidak suka? Nah, bagaimana saya sempat untuk mendatangi keluarga? Ini dari berbagai penjuru negeri, pertanyaan-pertanyaan untuk segera minta dijawab. Zaman sekarang nggak kayak di WA. Ada selesai, ya kan? Tidak. Tulis harus sampaikan. Lama. Sehingga beliau tidak sempat. Oh, begitu. Maka membuat pengumuman khalifah. Mulai detik ini sampai sekian bulan ke depan, tidak boleh ada yang bertanya kepada Imam Minzi. Sampai seperti itu. Ya, saya apa? Ulama benar-benar waktunya dicurahkan untuk umat. Dicurahkan untuk umat. Untuk kebaikan manusia. Ini yang dikatakan ahlul ilmi. Seperti itu. Bukan hidup dari manusia. Begitu. Bukan dengan kemewahan segala macam. Enggak. Masya Allah, mereka seperti itu para ulama. Inilah yang dikatakan ulama ahlul ilmi. Dan mereka ketika memberikan jawaban-jawaban di atas al-haq, kebenaran. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala rela untuk dicambuk, dipenjara, disebabkan pemerintah saat itu yang dipengaruhi oleh mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang mendahulukan akal, yang menjadikan akal sebagai ukuran kebenaran. Kalau menurut akal tidak masuk akal, ditolak kebenaran itu. Termasuk fitnahnya saat itu, mihnahnya kepada Imam Ahmad adalah Al-Quran kalamullah. Sedangkan yang diyakini oleh Imam Ahmad Al-Quran kalamullah. Sedangkan saat itu mazhabnya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kan biasa-biasa saja, Ustaz. Tidak biasa. Tidak biasa. Al-Quran kalamullah. Kalau makhluk berarti ada kekurangannya. Ya kan? Kalau makhluk ada kelemahannya. Ada kekurangannya.
Kalau ada kekurangannya harus diperbaiki. Kalau ada kelebihannya terlalu berlebihan harus dikurangi. Itu makhluk. Makhluk kita seperti makhluk. Apakah manusia? Manusia ada kebaikannya, ada kejelekannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dari satu bidang dia memiliki kedudukan. Sedangkan di yang lain dia tidak memiliki kedudukan. Itu makhluk. Sedangkan Al-Quran kalamullah. Dan kalamullah bukan makhluk. Tapi mazhab Mu'tazilah memaksakan ya, asas tunggal pada masa itu bahwa Al-Quran itu makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, kalam Allah, maka dia wajib untuk suruh bertobat. Bayangkan itu. Bertobat, rujuk, dan kemudian menyatakan seperti itu. Kalau tidak maka dicambuk di penjara. Bahkan tidak sedikit sebagian dari mereka yang disiksa. Lihat ma'asyiral muslimin ibadallah. Maka Imam Ahmad tampil membela prinsip al-haq ini. Dalam satu riwayat, ketika di hari Jumat Imam Ahmad berdiri depan, anaknya di belakang. Karena saat itu keyakinan sudah demikian masif. Dipaksakan. Maka tanggung jawab sebagai seorang alim, Imam Ahmad menyatakan berbeda dengan apa yang ada saat itu. Anaknya bertanya di belakang, "Wahai ayahku, apa pendapatmu tentang Al-Quran?" Maka beliau berdiri, "Wahai anakku, ketahilah Al-Quran kalamullah ghair makhluk." Tangkap sudah. Ditangkap. Penjara. Apa yang terjadi? Tetap sabar. Sabar beliau. Ya. Padahal pengikutnya banyak. Kalau sekarang itu followernya sudah jutaan. Kalau sudah kayak gitu, dulu follower, kalau sekarang sih mungkin satu orang pakai robot. Satu orang bisa 100 follower ya kan. Bisa bikin. Enggak dulu. Benar-benar ikut. Mereka mendatangi Imam Ahmad. "Wahai Imam, di luar sana siap untuk diperintahkan. Apa yang kau kehendaki? Apakah kita lawan semuanya kezaliman ini?" Apa jawab Imam Ahmad? Dan darah. Lihat. Beda dengan kita. Ada berapa juta di luar sana? Ada 1.000.000 tuh. Siap. Ya kan? Gerakan oleh kalian. Bikin bermacam-macam. Itu namanya reaksioner. Bukan ulama. Kalau ulama tuh lihat kayak Imam Ahmad. Isbiru. Bersabarlah kalian. Wasma' watuti. Tetap dengar dan taat. Ulama. Beda. Ya, dengan provokator. Kalau provokator, ya sudah, lakukan. Begitu. Ini terjadi chaos, pembakaran sana sini, perusakan dan lain sebagainya. Lihat, ulama. Darah, hati-hati. Kalau tertumpahkan darah dari pihak kaum muslimin dan dari pihak pemerintah, yang juga mereka adalah muslimin, maka yang terjadi adalah sangat mengerikan. Maka ulama tidak seperti itu. Masya Allah. Ya. Nah, ulama robbani. Ulama karena dia memiliki membawa ilmu. Bikin adem di masyarakat. Bikin tenang. Bukan karena saya banyak pengikut. Kita ini pengikut, kita ini ormas terbesar di Indonesia. Jadi kita punya posisi tawar untuk melakukan ini, mendesak ini, menekan ini dan sebagainya. Itu bukan kemaslahatan yang dicari. Ya, tapi kedudukan duniawi. Kenapa? Ya itu membawa. Kami punya sebagai orang terbesar. Semuanya DPP, DPW, DPD, semuanya ada seluruh Indonesia. Maka kita harus bergerak. Loh, apa? Bukan ulama.
Kalau ulama seperti Imam Ahmad, serta ulama-ulama yang lainnya bersabar. Karena yang dicari bukan kedudukan duniawi, tapi yang dicari adalah kemaslahatan untuk umat. Hakada. Lihat, ahlul ilm. Inilah yang dikatakan ulul. Yang mereka tidaklah berbicara melainkan al-haq. Bihilafil juhal. Berbeda dengan para juhal, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak ngerti tentang agama, tapi dinaikkan kondisi posisi sebagai orang yang ngerti agama. Celaka kayak gini. Iktibar bisyahadati yang la iktibar, tidak iktibar, tidak diterima. Ya di persaksian mereka. Tidak berpengaruh persaksian mereka. Wa kullu alim, dan setiap orang-orang alim yang telah Allah ciptakan pada mereka yashhadu lillahi bil wahdaniyah. Mereka mempersaksikan Allah tentang kesendiriannya dalam hal penciptaan, dalam hal penyembahan. Mereka para ulama yang merobani itu persaksikan. Mereka mempersaksikan bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Sehingga di dalam ayatnya pun demikian. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkannya Dia, juga para malaikat dan para ahli ilmi qaiman bil qist. Mereka tegak dengan keadilannya, dengan kejujurannya. Apa itu? La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, Dia. Itu persaksian para ulama. Malaikat mempersaksikan seperti itu, dan para ulama pun persaksikan seperti itu. Apa? Zikir di pagi hari yang sering kita ucapkan. Asbahtu ushiduka wa ushidu. Asbahtu ushiduka wa ushidu. Ingat nggak? Kalau pagi, zikir pagi maka dibaca. Wa malaikat wa jami'a khalqi ka'annahu la ilaha illahu. Ya kan? Di pagi hari aku persaksikan, dan juga para malaikat, bahwa tidak ada yang diibadahi melainkannya Dia. Jadi mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya, malaikat dan juga ahli ilmu. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadallah tentang perkara ini yang harus kita pahami. Kembali kepada makna ahlul ilmi. Wal murad bi ulil ilmi, kata Syekh Fauzan, yang dimaksud dengan mereka yang memiliki ilmu, ahlul ilmi syar'i, yaitu ahli ilmu dalam bidang syariat, ahlul ilmi syariat agama ini. La kama yaqulu ba'dhan nas, tidak sebagian dikatakan oleh manusia ahlul ilmi adalah al-murad huwa as-sana'ah wa zara'ah, yang dimaksud itu adalah para teknokrat, para teknolog. Ya ulama, bukan. Bukan itu yang dimaksud dengan ilmu. Ahlul ulama itu, ahlul ilm. Yang dimaksud dengan ulul ilmi di sini, ulul ilmi yang sifatnya syar'i. Tentang qala Allah wa qala Rasul. Tentang firman Allah, maksudnya demikian-demikian. Tafsirnya seperti ini. Yang dimaukan adalah begini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh nabinya. Hanya para ulama yang seperti ini yang katakan ahlul ilmi itu ini. Bukan menurut saya di kajian berdasarkan teknologi begini-begini, maka agama itu bukan kajian itu. Adapun para
teknolog, teknokrat, orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu-ilmu yang secara umum itu dikatakan sebagai ahli. Ahli ekonomi, ahli katakanlah ilmu penerbangan, ahli astronomi, ahli geologi, ya. Itu dikatakan ahli di bidang itu saja, bukan dalam bidang ilmu syar'i. Adapun yang dimaksud dengan ayat Al-Qur'an wa ulul ilmi qa'iman bil qis, dan para pembawa ilmu yang diberi ilmu yang mereka bersaksi dengan seadil-adilnya, mempersaksikan bahwa inilah hak Allah yang harus kita penuhi, beribadah kepadanya, maka yang dimaksud ahlul ilmu, ulul ilmi di sinilah ilmu syar'i, para ulama. Sehingga kalau teknokrat, teknolog, ya, para ahli bioteknologi dan lain sebagainya, bisa jadi kalian orang-orang kafir. Bisa jadi mereka dalam keadaan kufur, menolak ayat, menolak agama, bahkan dikatakan agama ini candu. Agama ini hasil rekayasa manusia. Agama ini fiktif. Itu siapa? Yang dikatakan sebagai para teknokrat tadi. Sedangkan ulama tidak akan mungkin dia mengucapkan seperti itu. Karena ulama memahami nas-nas yang ada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Sehingga ma'asyul muslimin ibadallah, kata Syekh Fauzan, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan ulama itu adalah mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu tentang syariat agama ini. La yuqalu lahum ahlul ilmi ala wajhil itlaq. Mereka tidak dikatakan sebagai seorang ahlul ilmi ya dari sisi kemutlakan, bukan. Yang dimaksud seperti itu. Lianna ilmuhum majdudun muqayyad. Karena ilmu mereka itu terikat. Ya. Terikat dalam ilmu-ilmu tertentu. Misalkan alimun bil hisab, ilmu dalam matematik, ya, ilmu dalam teknologi, ilmu dalam berbagai hal dan sebagainya, dokter dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah ahlul ilmi dalam bidang tertentu yang sering kita sebutnya sebagai ahli, ya, sebagai ahli dalam hal tertentu. Aidan aksaru haulai ahlul ilm dunia. Juga kebanyakan yang dimaksud dengan ahli ilmu yang tadi, yang dimaksudkan adalah sebagai ahli dalam bidang duniawi. Ya, untuk perkara-perkara hasil penelitian, ini ketemu ini, dapat menemukan ini, hasil ini, dan lain sebagainya. Ilmu tentang berbagai perkara. Itu bukan ulama. Ya, disebutnya. Mereka dulu sih sebutnya cendekiawan apa gitu ya, cendekiawan muslim atau intelektual muslim, katanya seperti itu. Intelektual, tapi tidak mengikat sebagai seorang ulama. Kalau ulama beda lagi. Disinilah kata Syekh Hafizullah Ta'ala. Adapun ahlul ilmi yang dimaksud adalah innahum ahlul ilmi alladzi dzakarahumullahu fi qaulihi ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan ahli ilmu tentang ilmu agama ini, itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ulul ilmi hadza ghair ma'qul abadan. Adapun mereka orang-orang yang kafir kemudian dikatakan sebagai ahlul ilmi, maka itu tidak masuk akal sampai kapanpun. Masa orangnya kafir menentang ayat Al-Quranul Karim, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, menentang syariatnya, dikatakan ahlul ilmi. Bukan. Ya, bukan seperti itu. Ada tidak? Ada yang penentangan terhadap nggak benar itu hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah diharam atau ayat-ayat yang berkaitan dengan diharamkannya babi itu. Kenapa? Sekarang babi-babi yang dimasak dengan model yang dengan sangat canggih, bahkan itu
bersihnya ngalahkan sapi-sapi yang ada di Indonesia. Sapi yang biasa dimakan itu masih ada bakteri itu. Sedangkan ini sudah dimasak sedemikian rupa sehingga benar-benar higienis. Apakah kemudian halal? Ya tetap aja haram. Walaupun sudah higienis sekalipun. Kalah sapi-sapi yang kalian sembelih itu belum tentu higienis. Sedang kami sudah mengolahnya sedemikian rupa sampai menjadi higienis. Apakah kemudian halal? Nah, hafulan ini yang katanya ahli ilmi, doktor babi ini, ternyata enggak semuanya babi itu haram. Mungkin ininya sudah dipasang. Apa yang seperti ini? Maka kita jangan tertipu. Jangan tertipu dengan bagusnya retorika mereka. Haram tetap haram. Mau diolah sedemikian rupa, mau dibikin sedemikian rupa, tetap haram. Titik. Nah, orang yang seperti ini diposisikan, diangkat sebagai ahlul ilmi, ya berat. Sehingga kita mesti hati-hati. Ya, kita mesti hati. Wa kadzalika qauli ta'ala. Demikian pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah dari hamba-hamba Allah itu adalah para ulama. Orang yang memiliki khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya para dikatakan al-ulama. Loh, iya. Seorang alim, seorang ulama harus punya rasa khasyah. Termasuk ustadz, para mubalik, itu harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak memiliki rasa takut, na'udzubillah, dia akan berbicara tentang kepentingannya. Bicara tentang apa-apa yang dimaukan sesuai dengan hawa nafsunya. Ayat-ayat diputar-balikan sedemikian rupa. Ayat-ayat diputar balik, apalagi nanti musim jauh sudah tahun politik. Kudu ayat-ayat bisa bertebaran ini. Ya, yang tidak suka dengan partai yang di sana ada gambar sapinya, dibacakan ayatnya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi. Ayo. Maksudnya jangan beli. Ke partai yang ada gambar pohonnya, dibacakan pula ayatnya. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini. Ayat-ayat Al-Quran dipermainkan. Siapa? Itu tadi. Mereka-mereka yang tidak memiliki rasa khasyah. Sesuai dengan pesanan. Sesuai dengan pesanan. Na'udzubillah. Mimbar nanti akan dipenuhi dengan orang-orang yang seperti ini. Na'udzubillah. Kenapa? Tidak memiliki rasa khasyah. Bikin. Kalau zaman sekarang fatwanya ada lagi. Fatwa para ulama ahlu sunnah. Sengaja ditarik-tarik padahal fatwanya di mana? Ditariknya ke sini. Untuk tujuannya apa? Mendukung. Mendukung fulan, mendukung alan, mendukung tidak ada. Subhanallah. Syekh Albani pernah ditanya. Ya Syekh, bagaimana demikian. Wajib atas kalian untuk ikut. Loh, tujuannya apa? Itu fatwanya untuk negeri tertentu, ya kan, dibawa ke negeri kita. Fatwa Syekh Albani menyuruh membolehkan untuk ikut. Bayangkan, ngeri tidak? Awalnya ketika di Libya, orang-orang disuruh ini datang ke bilik-bilik suara. Kalau tidak, berondong ini. Mau mati atau nyoblos? Mereka nanya ke Syekh, oh kata Syekh, kamu datang ke bilik-bilik suara daripada kamu diberondong. Benar tidak benar fatwanya? Lah ya iya. Nyawa urusannya. Lo di sini ditarik ke sini. Kata Syekh Albani datangnya bilik-bilik suara. Kan ngacau ini. Ya, untuk sana ditarik ke sini. Tujuannya apa? Karena tidak memiliki rasa khusyah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah fatwa-fatwa yang kemudian untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ada yang seperti itu? Maka Rasulullah SAW, kita mohon keselamatan kepada Allah agar kita terhindar. Tidak bertemu dengan para ulama-ulama yang seperti ini. Kita memohon kepada Allah agar
anugerahkan di negeri kita ulama yang memiliki rasa khasyah, rasa takut. Walaupun berat. Jujur saja, ma'asyiral muslimin ibadallah, berat. Mereka orang alim seperti itu. Alhamdulillah, di negeri kita nggak terlalu banyak. Kalau banyak tak terbayangkan seperti apa. Nah, karena untuk menjadi seorang ulama rabbani itu tidak gampang. Ya, bukan hanya karena membaca 1-2 kitab atau 10-20 kitab, kemudian menjadi seorang muhadis. Nggak bisa. Tapi di perpustakaan banyak deh. Nah, ya. Makanya butuh belajar. Butuh ilmu. Dan di negeri kita, ya terbatas orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Sebutkan siapa yang mereka memiliki kualifikasi dari hadis. Ada tafsir, ahli tafsir, doktor tafsir, tapi Masya Allah, kadang-kadang bikin bingung. Kalau berjilbab itu ada ketentuannya dalam syariat, ini ahli tafsir bilang, ya istri saya juga pastinya pakai jilbab. Ya, sekarang istri saya nggak pakai juga. Subhanallah, kok ukurannya dia? Ada sampai sekarang itu jejak digitalnya nggak bakal hilang. Ada. Kalau ahli tafsir seperti itu, ya. Nah, itu tadi kembali, walaupun doktor, walaupun sekian prestasi akademiknya, tapi kalau tidak memiliki rasa khosyah, naudzubillah, penting. Kalau orang pinter-pinteran, ma'asyiral muslimin ibadallah, di luar sana banyak orang yang itu bahasa Arabnya kayak air. Kayak air. Hafal Alfiah Ibnu Malik, depan belakang baju mundur. Dari depan hafal, dari belakang pun dia hafal. Saking ngelotoknya. Jangan tanya lagi tentang perkara-perkara yang lainnya. Tapi ketika rasa khasyah itu tidak dimiliki, maka yang ada adalah naudzubillah. Ya, betapa mengerikannya. Maka di antara bentuk ulama yang disebutkan dalam Al-Quran yang kita bacakan sebagai dalil tentang persaksian adalah ulul ilm qaiman bil qis. Para ulama yang memiliki keadilan, dia tegak dengan keadilannya, bersaksi la ilaha illa huwa, tidak yang berhak melainkan ibadahnya, tidak ada yang berhak ibadah melainkannya dia, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha adil. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakin dan kita imani. Dan kita membutuhkan para ulama rabbani, para ulama yang hadir di tengah-tengah kita. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ulama kaleng-kaleng, bukan abal-abal, bukan yang tidak memiliki kualitas, tapi ulama yang benar-benar bisa tampil tegak di atas kebenaran. Dan itulah perkara yang sangat kita rindukan di masa-masa sekarang ini, ketika ilmu sudah demikian jauh di tengah-tengah umat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.